Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab soal kuis bahasa Inggris. Yang pertama, jelaskan perbedaan definite article dan indefinite article. Definite article adalah artikel yang pasti yang membuat kata benda yang kita tunjuk menjadi sangat spesifik. Yang tergolong dalam definite article yaitu the. The digunakan sebelum kata benda yang mana benda tersebut sudah diketahui terlebih dahulu oleh penutur atau lawan bicara. Sedangkan indefinite article adalah artikel yang mengacu pada hal yang tidak spesifik atau tidak pasti. Yang tergolong dalam indefinite article adalah artikel a dan artikel an. Soal kedua, jelaskan perbedaan penggunaan artikel a dan artikel an. Artikel a digunakan untuk kata benda yang diawali dengan huruf konsonan atau huruf selain a, i, u, e, o. Contohnya a car, a pen, a book, dan lain-lain. Sedangkan artikel an digunakan untuk kata benda yang diawali dengan huruf vokal, yaitu huruf a, i, u, e, o, atau bisa juga huruf konsonan yang bersuara vokal. Contohnya an hour, an umbrella, an eleven, dan lain-lain. Soal ketiga, jelaskan keadaan kapan menggunakan artikel the. Yang pertama, the digunakan ketika merujuk pada objek atau orang spesifik yang sudah pasti kita ketahui sebelumnya. Yang kedua, the digunakan ketika hanya ada satu-satunya orang atau sesuatu di suatu lingkungan atau bahkan di dunia. Yang ketiga, the digunakan pada kata sifat superlatif. Yang keempat, the digunakan sebelum kata benda yang merujuk pada sekelompok orang. Yang kelima, the digunakan pada kata benda yang tidak dapat dihitung dan kata benda jamak. Soal keempat, berikan masing-masing 5 contoh artikel a, artikel an, dan artikel the. Yang pertama, artikel a television, a car, a cat, a student, a book. Artikel an idea, an umbrella, an orange, an apple, and an elephant. Artikel the. Yang pertama, the flowers is so beautiful. Yang kedua, I spilled the water. Yang ketiga, it's the highest mountain in Indonesia. Yang keempat, I like the boy. Yang kelima, that's the cat that I found yesterday. Soal kelima, jelaskan yang dimaksud adverb of frequency. Adverb of frequency adalah kata keterangan yang menyatakan seberapa sering suatu kegiatan atau peristiwa dilakukan atau terjadi. Soal keenam, sebutkan 5 macam adverb of frequency. Adverb of frequency terbagi menjadi 2, yaitu adverb of definite frequency, yaitu mendeskripsikan tentang waktu spesifik ketika suatu kegiatan dilakukan. Contohnya, yearly, monthly, weekly, daily, twice, and hourly, dan lain-lain. Yang kedua, adverb of indefinite frequency, yaitu mendeskripsikan tentang waktu tidak spesifik ketika suatu kegiatan dilakukan. Contohnya, never, often, sometimes, usually, always, dan lain-lain. Soal ketujuh, di mana letak adverb of frequency pada kalimat positif? Yang pertama, setelah auxiliary. Yang kedua, setelah verb to be jika tidak ada auxiliary. Yang ketiga, setelah subjek jika tidak ada auxiliary dan to be. Soal ke-8, berikan contoh kalimat yang menggunakan adverb of frequency pada kalimat positif, negatif, dan interrogative. Positif, she always wake up at 7 o'clock. Negatif, she doesn't always wake up at 7 o'clock. Interrogative, does she always wake up at 7 o'clock? Soal ke-9, jelaskan yang dimaksud dengan simple present tense. Simple present tense adalah tense yang digunakan ketika suatu kejadian sedang berlangsung saat ini, atau kejadian yang berlangsung berulang kali atau kebiasaan. Soal ke-10, apa perbedaan kalimat nominal dan kalimat verbal? Kalimat nominal adalah kalimat yang menjelaskan tentang identitas atau suatu kondisi tertentu, atau kalimat yang tidak mengandung kata kerja di dalamnya, tetapi menggunakan kata kerja bantu atau auxiliary verb dari kelompok to be.
Kelompok to be yang dimaksud adalah am, is, are, was, were, and be. Sedangkan kalimat verbal adalah kalimat yang mengandung kata kerja di dalamnya. Soal 11. Jelaskan rumus mengenai kalimat nominal pada simple present tense baik kalimat positif, negatif, dan interrogative, dan berikan contoh pada setiap kalimat. Positif, subject plus to be plus adjective or noun plus object. Negatif, subject plus to be plus noun plus adjective or noun plus object. Interrogative, to be plus subject plus adjective or noun plus object. Yes, S plus to be. No, S plus to be plus noun. For example, positive, she is beautiful. Negative, she isn't beautiful. Interrogative, am I beautiful? Yes, I am. No, I am not. Soal ke-12. Jelaskan rumus mengenai kalimat verbal pada simple present tense baik kalimat positif, negatif, dan interrogative, dan berikan contoh pada setiap kalimat. Rumus kalimat verbal positif, subject plus verb 1 plus FRES plus object. Negatif, subject plus auxiliary verb do or does plus noun plus verb 1 plus object. Interrogative, auxiliary verb do or does, subject plus verb 1 plus object. Yes, subject plus do or does. No, subject plus do or does plus noun. For example, positive, she goes to school. Negative, she doesn't go to school. Negative, does she go to school? Yes, she does. No, she doesn't. Soal ke-13. Jelaskan perbedaan penggunaan do dan does. Do digunakan untuk subjek I, you, they, we. Sedangkan does digunakan untuk subjek she, he, it. Soal ke-14. Jelaskan perbedaan penggunaan verb yang ditambah dengan s or es dan yang tidak ditambah dengan s or es. S or es ditambahkan pada kata kerja kalimat ketiga tunggal she, he, it, sedangkan kata kerja pada pronoun I, they, we tidak ditambah ses. Soal ke-15. Jelaskan perbedaan singular noun dan plural noun serta berikan contoh. Singular noun atau kata benda tunggal yaitu digunakan untuk benda yang jumlahnya satu. Pada umumnya, singular noun selalu diawali oleh artikel a or an. Contohnya, an apple, an umbrella, a car, a book, dan lain-lain. Sedangkan plural noun atau kata benda jamak yaitu digunakan untuk benda yang jumlahnya lebih dari satu. Contohnya, 2 books, 2 car, 3 potatoes, dan lain-lain. Soal ke-16. Jelaskan perbedaan countable noun dan uncountable noun. Countable noun adalah kata benda yang dapat dihitung secara langsung. Contohnya, 2 books, 2 pencils, cat, bag, dan lain-lain. Contoh kalimat, I have 2 brothers, Nay and Rai. Uncountable noun adalah kata benda yang tidak dapat dihitung. Contohnya, milk, coffee, tea, money, dan lain-lain. Contoh kalimat, Puji buy a bottle of coffee. Soal ke-17. Jelaskan perbedaan abstrak noun dan konkret noun serta berikan contoh. Abstrak noun adalah kata benda dalam bahasa Inggris yang tidak dapat kita lihat wujudnya, tidak dapat kita rasakan bentuknya, dan tidak dapat kita cium atau pegang dengan panca indera. Contohnya, love, health, justice, dan lain-lain. Sedangkan konkret noun adalah kata benda yang menunjukkan suatu material atau benda yang berwujud nyata. Contohnya, car, house, book, gold, dan lain-lain. Soal ke-18. Jelaskan perbedaan proper noun dan common noun serta berikan contoh. Proper noun adalah nama khusus atau nama spesifik dari orang, tempat, atau benda. Huruf pertama dari proper noun adalah huruf kapital. Contohnya, Puji Fatmawati, Islam, Palembang, November, dan lain-lain. Sedangkan common noun adalah kata benda umum. Contohnya, table, door, window, office, school, dan lain-lain. Soal ke-19.
Apa perbedaan compound noun dan collective noun serta berikan contoh. Compound noun adalah kata benda yang terbentuk dari dua noun yang berbeda pengertian. Tapi saat dua noun tersebut disatukan, keduanya membentuk satu noun yang memiliki arti baru. Contohnya football, police station, boyfriend, six pack, dan lain-lain. Collective noun adalah kata benda yang mewakili sekelompok benda, contohnya crew, football team, dan lain-lain. Soal ke-20, apa itu WH question? WH question adalah suatu pertanyaan yang meminta penjelasan, bukan hanya jawaban yes or no. Soal ke-21, jelaskan 9 macam WH question dan berikan contoh masing-masing. Yang pertama, what, apa, kata tanya untuk menanyakan sesuatu yang bentuknya umum. Rumusnya, what plus auxiliary verb plus subject plus object or complement interrogative. Example, what did your mom cook yesterday? To, who, siapa. Kata tanya untuk menanyakan seseorang sebagai subjek. Rumusnya, who plus verb plus object interrogative atau who plus to be plus subject interrogative. Contohnya, who is cooking the noodle? Yang ketiga, whom, siapa. Kata tanya untuk menanyakan seseorang sebagai objek. Rumusnya, whom plus auxiliary verb plus subject plus object or complement. Contohnya, whom are you talking about? Yang keempat, whose, milik siapa. Kata tanya untuk menanyakan kepemilikan. Rumusnya, whose plus noun plus auxiliary verb plus subject plus object or complement interrogative. Example, whose book did you borrow? Yang kelima, why, kenapa. Kata tanya untuk menanyakan sebuah alasan, tidak menanyakan subjek atau objek, tapi menanyakan alasan. Rumusnya, why plus auxiliary verb plus subject plus object or complement interrogative. Example, why do you need me? Yang keenam, when, kapan. Kita tanya untuk menanyakan tentang waktu. Rumusnya, when plus auxiliary verb plus subject plus object or complement interrogative. Example, when will you come to my home? Yang ketujuh, where, di mana. Kata tanya untuk menanyakan tentang tempat. Rumusnya, where plus auxiliary verb plus subject plus object or complement interrogative. Example, where is my money? Yang kedelapan, which, yang mana. Kata tanya untuk menanyakan pilihan. Rumusnya, which plus auxiliary verb plus subject plus object or complement interrogative. Example, which is more important, being rich or being happy? Yang kesembilan, how, bagaimana. Kata tanya untuk menanyakan keadaan. Rumusnya, how plus auxiliary verb plus subject plus object or complement. Example, how to make a banana cake. How terbagi menjadi dua, yaitu how many dan how much. How many yaitu untuk menanyakan benda yang bisa dihitung. Contohnya, how many balls did you buy? Sedangkan how much untuk menanyakan benda yang tidak bisa dihitung. Contohnya, how much coffee do you wanna drink? Soal ke-22, bisakah WH question digunakan dalam kalimat negatif dan interrogatif? Bila iya, berikan contoh. Bila tidak, maka jelaskan. Pada kalimat negatif tidak bisa, karena kalimat negatif itu kebanyakan kalimat pernyataan yang menunjukkan penolakan. Sedangkan pada kalimat interrogatif bisa, karena kalimat interrogatif itu kalimat menunjukkan pertanyaan yang sama dengan WH question, yang sama artinya kalimat yang menunjukkan pertanyaan. Contohnya, what is she doing at the office? Sekian dari saya. Bila ada salah kata saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.